Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Astekindo yang kompeten, jumpa lagi. Kali ini kita akan melanjutkan dari seri pelatihan asesor kompetensi, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas atau unit kompetensi yang kedua, yaitu melaksanakan asesmen. Ya. Nah, dalam melaksanakan asesmen ini kita bisa lihat bahwa eh, melaksanakan asesmen adalah merupakan bagian dari proses pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja yang dilaksanakan oleh LSP, ya, di mana cakupan dalam pelaksanaan asesmen ini adalah yang pertama tentunya menerima permohonan pendaftaran sertifikasi, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita mengkaji kelengkapan dari dokumen persyaratan yang diserahkan oleh ASESI, ya. Kemudian jika telah memenuhi persyaratan, maka kita akan menyelenggarakan proses asesmen kompetensi. Dan terakhir adalah bagaimana kita membuat suatu keputusan sertifikasi kompetensi. Ya. Setiap tahapan ya tentunya dapat kita gambarkan bagaimana aktivitas yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut, serta personil siapa saja yang bertugas dalam melaksanakan dan bertanggung jawab pada kegiatan tersebut. Ya, misalnya pada tahapan menerima permohonan pendaftaran sertifikasi, tentunya personil yang bertanggung jawab atau yang melaksanakan kegiatan ini adalah administrator LSP. Aktivitas yang dilaksanakan oleh administrator LSP tersebut tentunya adalah memberikan terkait dengan informasi sertifikasi kepada calon asesi atau kepada pemohon. Kemudian setelah itu menerima permohonan, ya setelah menerima permohonan maka perlu memastikan kesiapan perangkat asesmen yang tersedia, kemudian juga bagaimana menyiapkan tempat uji kompetensi dan tentunya juga menyiapkan asesor kompetensi yang eligible atau yang sesuai yang akan ditugaskan untuk melaksanakan sertifikasi. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu tahapan dalam mengkaji kelengkapan dokumen persyaratan asesi. Ini tentu yang pertama dilakukan oleh administrator LSP, yaitu melihat atau mengkaji permohonan sertifikasi kompetensi yang telah diserahkan oleh LSP untuk kemudian memvalidasi ya apakah telah terpenuhi persyaratan dasar yang menjadi persyaratan untuk skema tersebut, dan jika telah memenuhi persyaratan maka akan memberikan rekomendasi apakah permohonan sertifikasi yang diterima tersebut akan diterima atau tidak diterima, serta rekomendasi untuk dapat dilanjutkan ke proses sertifikasi. Selanjutnya, pengkajian tahap kedua yaitu dilakukan oleh asesor kompetensi. Ya, tentunya setelah diberikan tugas oleh LSP untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan skema yang diajukan oleh ASESI, maka asesor akan mengkaji atau menginterpretasi perangkat asesmen, termasuk instrumen asesmen dan juga acuan pembanding. Ya, kemudian melaksanakan pra-asesmen. Ya, dalam pelaksanaan pra-asesmen ini tentu asesor akan melihat potensi asesinya seperti apa, kemudian bagaimana asesor harus menjelaskan kepada ASI terkait dengan tahapan pelaksanaan sertifikasi, termasuk hak-hak yang harus dilaksanakan, yang hak yang menjadi melekat pada asesor, misalnya terkait dengan hak banding, ya. Kemudian pada akhirnya adalah memberikan rekomendasi apakah pelaksanaan asesmen dapat dilanjutkan atau belum dapat dilanjutkan, serta menetapkan metode pelaksanaan asesmennya seperti apa. Ya. Setelah itu, kemudian tentunya adalah diselenggarakannya proses asesmen kompetensi. Ya, tentu
eh, personel yang bertanggung jawab atau yang melaksanakan kegiatan eh, melaksanakan asesmen kompetensi itu tentunya adalah yang pertama asesor kompetensi yang bertugas untuk melaksanakan asesmen, untuk melaksanakan pengumpulan bukti-bukti kompetensi yang ada pada asesi. Ya. Selain itu tentunya penanggung jawab TUK juga memiliki tugas untuk memastikan bahwa tempat uji kompetensi yang akan digunakan ini memenuhi kesiapan, ya, baik perangkat maupun peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan uji kompetensi. Dan bisa juga di dihadiri oleh penyelia asesmen dan juga lead asesor kompetensi jika diperlukan. Setelah pelaksanaan atau penyelenggaraan proses asesmen kompetensi ini tentunya adalah tahap akhirnya adalah membuat keputusan sertifikasi. Ya, artinya hasil dari pelaksanaan uji kompetensi yang telah dilaksanakan oleh asesor berupa rekomendasi apakah asesi dinyatakan kompeten atau belum kompeten. Ya, tahap selanjutnya adalah komite atau tim teknis ini harus melakukan verifikasi terhadap hasil asesmen. Ya, kemudian hasil dari verifikasi tersebut dibuatkan dalam suatu berita acara pelaksanaan uji kompetensi. Ya, kemudian berita acara pelaksanaan hasil uji kompetensi tersebut akan menjadi dasar bagi ketua LSP dalam membuat keputusan sertifikasi, yaitu melalui surat keputusan ketua LSP tentang hasil pelaksanaan uji kompetensi. Nah, setelah keputusan ditetapkan oleh LSP, maka proses selanjutnya adalah penerbitan sertifikat kompetensi kerja dan kemudian mendistribusikan sertifikat kompetensi kerja. Nah, kegiatan ini tentu menjadi tanggung jawab dari manajer administrasi. Dan kemudian setelah pemegang sertifikasi memperoleh sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan skema yang diajukan, maka tugas dari manajer sertifikasi untuk melakukan surveillance terhadap pemegang sertifikat, memastikan apakah apakah kompetensi yang dimiliki oleh asesi tersebut senantiasa dilakukan pengembangan kompetensi atau pemeliharaan kompetensi. Ya, jadi itulah kurang lebih bagaimana tahapan dalam pelaksanaan asesmen. Pada unit kompetensi melaksanakan asesmen ini terdiri dari 6 elemen kompetensi, yaitu yang pertama menetapkan dan memelihara lingkungan asesmen, yang kedua adalah mengumpulkan bukti yang berkualitas, yang ketiga adalah mendukung asesi, kemudian yang keempat adalah membuat keputusan asesmen, yang kelima adalah merekam dan melaporkan keputusan asesmen, dan yang keenam adalah meninjau proses asesmen. Baik, kita coba bahas satu persatu. Ya. Yang pertama adalah kita akan bahas pada elemen satu, yaitu menetapkan dan memelihara lingkungan asesmen. Ya. Pada elemen satu ini terdapat 4 kriteria unjuk kerja. Ya, yang pertama adalah merencanakan asesmen atau rencana asesmen diinterpretasi, kemudian kebijakan dan prosedur sistem asesmen serta persyaratan organisasi, hukum atau etika pelaksanaan asesmen dikonfirmasi dengan orang yang relevan. Kemudian yang kedua adalah acuan pembanding asesmen yang relevan dan perangkat asesmen yang akan digunakan diakses dan diinterpretasikan guna memastikan bukti dan cara pengumpulan bukti. Dan yang ketiga, rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen dijelaskan, dibahas, dan diklarifikasi dengan asesi, termasuk kesempatan untuk melakukan penyesuaian yang beralasan. Atau juga hak untuk melaksanakan asesmen ulang serta banding. Kemudian yang keempat adalah usulan perubahan terhadap proses asesmen dirundingkan dan disepakati dengan asesi. Rekan-rekan asesor sekalian, ya, untuk dapat melaksanakan asesmen dalam kegiatan sertifikasi kompetensi di LSP, maka
asesor kompetensi harus mendapatkan penugasan oleh LSP. Jadi pada saat asesor kompetensi ditugaskan oleh LSP, asesor kompetensi akan mendapatkan dokumen yang mencakup dan juga tidak terbatas dari yang pertama adalah surat perintah tugas, ya. Kemudian tentunya rekaman permohonan sertifikasi kompetensi yang telah tervalidasi oleh administrator LSP, ya, atau POM FR APL 01. Dan kemudian juga rekaman asesmen mandiri yang telah tervalidasi oleh ASESI atau FR APL 02, kemudian rencana asesmen yaitu MAPA 01, MAPA 02, dan instrumen asesmen yang telah tervalidasi oleh penyusun dan validator, kemudian SOP melayani pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi oleh LSP, kemudian SOP melaksanakan asesmen, kemudian SOP menangani banding, SOP memberikan kontribusi dalam validasi asesmen, serta kode etik asesor kompetensi. Ya, jadi dokumen tersebut digunakan oleh asesor untuk dapat melaksanakan asesmen ya dengan tahapan yang seperti sesuai dengan elemen kompetensi dari melaksanakan asesmen tadi. Ya. Baik, terkait dengan tahapan yang pertama yaitu menetapkan dan memelihara lingkungan asesmen. Ya. Untuk dapat menetapkan dan memelihara lingkungan asesmen, maka diperlukan pemahaman yang mencakup. Yang pertama adalah rencana asesmen, ya. Kemudian yang kedua adalah menginterpretasi rencana asesmen. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi acuan pembanding, ya. Kemudian interpretasi perangkat asesmen, ya, dan juga interpretasi konteks asesi. Ya, baik, kita bahas satu persatu terkait dengan tahapan ya dalam melaksanakan asesmen tadi, mulai dari bagaimana rencana asesmen. Ya. Rencana asesmen tentunya adalah merupakan keseluruhan dokumen perencanaan yang akan digunakan dalam proses asesmen. Ya. Tentunya seperti yang sudah kita bahas pada unit kompetensi yang pertama, yaitu merencanakan aktivitas proses asesmen atau MAPA. Ya, jadi kita sedikit ulang. Ya, dokumen tersebut yang mencakup maksud dan tujuan asesmen, ya, kemudian konteks asesmen, personel teridentifikasi, kemudian standar kompetensi relevan dan dokumentasi asesmen lainnya, kemudian hubungan dengan kebijakan dan prosedur asesmen, ya, kemudian rencana bukti, ya, bisa meliputi sebagai berikut, misalnya metode dan perangkat asesmen yang telah ditentukan, ya, kemungkinan klaster unit kompetensi sesuai tujuan asesmen, kemudian juga perlu kita pastikan juga bagaimana kita telah mengidentifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk asesmen risiko dan juga strategi pengawasannya. Ya, kemudian bahan dan atau sumber daya fisik yang dibutuhkan, kemudian pengaturan organisasi pelaksanaan asesmen, persyaratan pelaporan K3, ya, kemudian kebutuhan khusus asesmen, ya, misalnya eh, perlunya persyaratan peralatan pelindung diri yang dibutuhkan dalam pelaksanaan asesmen, kemudian juga kerangka urutan kerja, penentuan waktu dan target waktu asesmen, kemudian prosedur asesmen mandiri, dan juga kaitan dengan rencana pengorganisasian asesmen, kebijakan, dan prosedur. Ya, jadi dokumen dari rencana asesmen ini adalah berupa FR MAPA 01, FR MAPA 02, dan instrumen asesmen yang sudah tervalidasi oleh penyusun dan validator sebelum asesmen dilakukan. Ya. Dalam pelaksanaan asesmen, asesor harus menggunakan kebijakan dan prosedur sistem asesmen yang berlaku. Ya, contoh misalnya adalah
informasi yang akan diperoleh asesi secara penuh tentang proses asesmen dan juga hak banding. Ya, jadi asesi sebelum melaksanakan uji kompetensi, maka perlu terlebih dahulu diberikan informasi-informasi yang harus diketahui, ya, termasuk diantaranya adalah hak banding. Ya. Kemudian prosedur sistem asesmen adalah proses pengendalian dan pengaturan yang dirancang untuk memastikan bahwa keputusan asesmen yang dibuat oleh berbagai individu, asesor, dalam berbagai situasi dilaksanakan secara konsisten, adil, valid, dan reliable. Ya, artinya bahwa sistem asesmen ini ya harus mampu ya memastikan bahwa siapapun yang ditugaskan atau siapapun asesor yang ditugaskan untuk melaksanakan uji kompetensi dan juga dengan berbagai situasi yang uh, mungkin berbeda-beda, perangkat asesmen ini atau sistem asesmen ini dapat menghasilkan suatu keputusan yang konsisten. Ya, tentunya harus adil dan juga valid serta reliable. Ya. Nah, kebijakan dan prosedur sistem asesmen ini mencakup ya misalnya pertama adalah bagaimana pelaksanaan seleksi asesi, ya, kemudian tujuan dan alasan asesmen berbasis kompetensi, kemudian rekaman asesmen, manajemen data, manajemen informasi, pengakuan kompetensi terkini atau pengakuan terhadap pembelajaran sebelumnya, kemudian pengakuan terhadap pengaturan transfer kredit, ya, misalnya pada unit-unit kompetensi tertentu yang sudah diuji pada skema yang lain, kemudian kebutuhan asesor, ya, kualifikasi, pemeliharaan keterkinian kompetensi, kemudian prosedur pelaporan asesmen, banding asesmen, keluhan atau pengaduan-pengaduan asesi, validasi, evaluasi baik internal audit, ya, kemudian biaya-biaya atau penggunaan jasa pihak ketiga, akses dan kesetaraan atau penyesuaian yang beralasan, pengaturan kemitraan, kaitan dengan sumber daya manusia dan sistem hubungan industrial, dan kaitan dengan sistem manajemen mutu secara keseluruhan. Ya. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam merencanakan asesmen atau rencana asesmen. Selanjutnya adalah tugas dari asesor adalah untuk melaksanakan interpretasi terhadap rencana asesmen. Interpretasi merupakan aktivitas menerjemahkan, menafsirkan, ya, penjelasan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh pelaku. Ya. Dalam konteks melaksanakan asesmen, ya, interpretasi rencana asesmen dilakukan dengan cara melakukan observasi, ya, meninjau dan mengkaji rencana asesmen yang telah tersedia dan tervalidasi untuk memastikan rencana asesmen tersebut siap digunakan dan relevan untuk menggali bukti-bukti pada pelaksanaan asesmen. Ya, sehingga dalam melakukan interpretasi rencana asesmen perlu dikaji beberapa hal, ya, di antaranya apakah sudah tersedia standar kompetensi atau tolok ukur asesmen lainnya sebagai acuan pembanding? Apakah rencana asesmen sudah sesuai dengan potensi asesi yang akan diakses? Ya. Kemudian apakah unit kompetensi, elemen kompetensi, dan kriteria unjuk kerja yang terdapat pada rencana asesmen sudah mencakup sesuai dengan yang tercantum pada skema sertifikasi? Ya. Apakah instrumen asesmen sudah tersedia sesuai yang teridentifikasi dengan peta kompetensi asesmen dan sudah terdapat instruksi yang jelas untuk asesor dan juga asesi? Kemudian apakah bahan dan sumber daya yang teridentifikasi sebagai persyaratan teknis TUK skema sertifikasi yang akan diasesmen sudah tersedia
dan dapat digunakan. Kemudian apakah peralatan yang menunjang K3 di tempat uji kompetensi telah tersedia? Kemudian apakah rencana bukti sudah teridentifikasi? Kemudian apakah prosedur dan kebijakan pelaksanaan asesmen termasuk kode etik asesor sudah tersedia dan dipahami oleh personil yang akan terlibat dalam pelaksanaan asesmen? Ya. Untuk memastikan interpretasi rencana asesmen, asesor kompetensi harus mengkonfirmasi pihak relevan seperti pihak LSP sebagai pemberi tugas, pihak lembaga pelatihan apabila peserta atau asesi adalah merupakan hasil dari pelatihan kerja, atau juga industri yang tentunya akan mengacu kepada standar yang relevan, atau kepada lead asesor kompetensi LSP. Ya. Apabila terdapat masalah dalam interpretasi rencana asesmen, perlu konfirmasi kepastiannya. Ya. Interpretasi rencana asesmen tersebut penting untuk dilakukan agar rencana asesmen dapat dipahami secara lengkap, tepat, dan jelas sehingga dapat diterapkan secara efektif dan berkualitas. Interpretasi dari rencana asesmen ini tentunya harus disampaikan kepada asesi ya pada saat pelaksanaan pra-asesmen ya. Dengan menggunakan formulir FR MAPA 01, maka asesor kompetensi akan menyampaikan kepada asesi dalam pra-asesmen hal-hal sebagai berikut. Tentunya yang pertama adalah memastikan judul skema ya yang akan diujikan, kemudian tentunya harus kita sampaikan juga bagaimana interpretasi terhadap potensi asesi, ya apakah tadi asesi berasal dari pelatihan ya atau pendidikan, kemudian apakah asesi merupakan pekerja berpengalaman, atau asesi ini adalah merupakan eh, memiliki kompetensi dari hasil belajar sendiri atau otodidak. Ya. Kemudian kita juga harus memverifikasi atau mengkonfirmasi terhadap tujuan asesmen. Contohnya adalah tujuan asesmen untuk sertifikasi kompetensi kerja. Ya. Kemudian kita juga harus memastikan konteks asesmen, ya, apakah asesmen dilaksanakan di tempat kerja nyata atau tempat kerja simulasi. Ya, kemudian kita juga harus memastikan orang relevan yang akan dijadikan sebagai pihak uh, yang dapat memberikan apa namanya memastikan pelaksanaan sertifikasi, yaitu katakanlah manajer sertifikasi, kemudian tolok ukur asesmen, ya artinya skema ini mengacu kepada standar mana, apakah standar kompetensi kerja nasional Indonesia, atau standar internasional, atau standar khusus. Ya. Kemudian juga kita harus memastikan kode dan judul unit kompetensi yang sesuai dengan skema sertifikasi. Kemudian asesor juga harus memastikan atau menyampaikan metode yang akan digunakan. Ya. Apakah akan menggunakan metode observasi, ya, apakah akan menggunakan metode daftar instruksi terstruktur, atau verifikasi portofolio, atau juga review produk, dan juga menetapkan bukti tambahan apa yang akan digunakan. Ya. Kemudian tentunya dari metode tadi kita harus asesor juga harus menjelaskan terkait dengan perangkat asesmen atau instrumen asesmen apa yang akan digunakan. Ya. Misalnya FRIA 01, FRIA 02, FRIA 04, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga jenis buktinya. Jadi dalam pengumpulan bukti yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan asesmen tadi, apakah menggunakan metode jenis bukti langsung dan bukti tambahan, atau menggunakan jenis bukti tidak langsung dan bukti tambahannya, ya itu adalah bagaimana
asesor harus menyampaikan hal-hal tersebut dalam pra-assessment. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana asesor dalam melaksanakan interpretasi terhadap acuan pembanding. Ya. Acuan pembanding adalah tolak ukur asesmen kompetensi yang teridentifikasi dalam rencana asesmen. Acuan pembanding merujuk pada kriteria yang akan digunakan untuk mengakses asesi. Ya, dapat berupa unit atau sejumlah unit standar kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja, kemudian kriteria asesmen kurikulum pelatihan, contoh asesmen sumatif atau formatif pada proses pembelajaran, kemudian yang ketiga adalah spesifikasi kinerja, misalnya penilaian kinerja didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator input, output, hasil, manfaat, dan dampak. Ya. Atau spesifikasi produk. Contoh, spesifikasi mencakup berbagai aspek seperti fitur, kinerja, kompabilitas, dan lain sebagainya. Ya. Dan juga pedoman khusus, misalnya standar operating procedure yang berlaku di tempat kerja tersebut. Ya. Nah, interpretasi acuan pembanding dimaksud untuk memastikan acuan pembanding yang digunakan relevan dengan skema sertifikasi dan konteks standar operasional prosedur tempat kerja asesi. Sehingga kriteria asesmen yang digunakan mampu telusur dan valid untuk acuan pembanding dalam menilai bukti yang nantinya ditunjukkan oleh asesi. Nah, sehingga dalam menginterpretasi acuan pembanding perlu dikaji beberapa hal, ya, diantaranya jika yang menjadi acuan pembanding adalah standar kompetensi kerja seperti spesifikasi kinerja, spesifikasi produk, atau pedoman khusus, perlu dipastikan relevansi dan keterkinian dengan konteks asesmen dan standar operasional prosedur industri tempat asesi bekerja. Ya, jika yang menjadi acuan pembanding adalah selain standar kompetensi kerja, seperti spesifikasi kinerja, spesifikasi produk, atau pedoman khusus, maka perlu dipastikan apakah spesifikasi tersebut sudah mencakup keseluruhan kriteria pada skema sertifikasi yang akan diakses. Ya. Jika terdapat kriteria yang belum tercakup, maka dapat menggunakan acuan pembanding dari unit kompetensi dari standar kompetensi kerja. Ya. Selanjutnya, tentunya sebelum kita gunakan perangkat asesmen, maka asesor perlu melakukan interpretasi perangkat asesmen. Ya. Perangkat asesmen ini adalah merupakan instrumen asesmen, ya, atau prosedur pengumpulan bukti serta interpretasi bukti sesuai dengan metode asesmen yang dirancang. Perangkat asesmen teridentifikasi pada peta instrumen MAPA 02, ya, yang dikembangkan mengacu kepada rencana asesmen, yaitu MAPA 01. Interpretasi perangkat asesmen dilakukan untuk memastikan perangkat asesmen dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti dan merekam pencapaian bukti secara efektif dan berkualitas terhadap potensi asesi yang sudah diidentifikasi. Ya. Selanjutnya, tentunya kita perlu juga melakukan interpretasi terhadap konteks asesi. Tujuan dari interpretasi eh, acuan pembanding dan perangkat asesmen adalah gunanya menentukan cara pengumpulan bukti dan memastikan bukti yang akan digali oleh asesor kompetensi dari asesi, sehingga harus diketahui konteks asesi yang akan diakses. Ya. Karena interpretasi tersebut dilakukan sebelum pra-asesmen, maka konteks asesi didasarkan pada permohonan sertifikasi, yaitu pada FR APL 01 yang telah tervalidasi oleh LSP dan juga rekaman asesmen mandiri atau FR APL 02 yang telah tervalidasi oleh asesi.
Nah, cara dalam menginterpretasikan konteks asesi yang pertama adalah berdasarkan rekaman permohonan sertifikasi kompetensi, yaitu FRAPL 01. Yang perlu dikaji adalah kesesuaian terkait dengan nama permohon sertifikat kompetensi sesuai dengan yang tercantum pada KTP, artinya untuk memastikan bahwa pemohon atau calon asesi adalah benar sesuai dengan data yang akan diuji. Ya. Kemudian juga pastikan terkait dengan kesesuaian nama skema sertifikasi dan unit kompetensi yang tercantum pada APL 01 dengan dokumen skema sertifikasi. Ya, kemudian kesesuaian persyaratan dasar, ya, yang tercantum pada rekaman APL 01 dengan persyaratan dasar permohonan yang ada pada dokumen skema sertifikasi dan bukti pemenuhan persyaratan dasar sudah terpenuhi sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kemudian juga perlu kita kaji terkait dengan relevansi pekerjaan pemohon dengan skema sertifikasi yang dimohonkan. Kemudian rekaman permohonan sertifikasi yaitu FRAPL 01 sudah direkomendasikan diterima oleh LSP dan tervalidasi, yaitu telah tercantum tanggal, nama, dan juga tanda tangan pemohon dan LSP. Ya, artinya bahwa dokumen yang kita terima atau yang diterima oleh asesor harus sudah diyakini merupakan sudah tervalidasi, ya, yaitu dengan melihat kapan ditandatangani, ya, kemudian apakah nama yang diajukan pemohon sesuai, ya. Nah ini jadi pada form FRAPL 01 ini yang harus kita perhatikan adalah eh, tanda tangan dari asesi dan juga admin LSP sudah dilaksanakan atau sudah dicantumkan. Kemudian berdasarkan rekaman asesmen mandiri yaitu FRAPL 02 yang sudah tervalidasi oleh asesi, ini juga perlu dikaji, ya. Apakah asesmen mandiri telah mencantumkan pertanyaan yang mencakup seluruh unit kompetensi, elemen, dan kriteria unjuk kerja sesuai dengan skema sertifikasi yang dimohonkan oleh asesi? Kemudian yang kedua adalah apakah asesi mempunyai bukti kompetensi yang relevan. Ya. Jadi berdasarkan persyaratan dasar sertifikasi, ada kalanya bukti kompetensi yang relevan dicantumkan pada FRAPL 01. Maka bukti tersebut boleh digunakan sebagai bukti kompetensi yang relevan untuk dicantumkan pada formulir FRAPL 02. Ya. Jika asesi mempunyai bukti kompetensi yang relevan, maka dimungkinkan asesor menggunakan metode asesmen verifikasi portofolio dan tanya jawab. Sebaliknya, jika tidak mempunyai bukti kompetensi yang relevan, maka metodenya observasi langsung, ya, atau kegiatan terstruktur dan tanya jawab. Ya. Jadi dalam menginterpretasi rekaman asesmen mandiri ini, asesor harus bisa memastikan bahwa potensi asesinya untuk kemudian menetapkan atau merencanakan metode asesmen yang akan digunakan. Apakah menggunakan metode portofolio jika bukti relevannya tersedia dan memenuhi apa namanya kecukupannya, dan jika bukti kompetensi relevannya tidak ada atau kurang memenuhi persyaratan, maka metode yang digunakan adalah observasi langsung atau kegiatan terstruktur. Ya. Jadi kegiatan interpretasi rencana asesmen, interpretasi acuan pembanding, interpretasi perangkat asesmen, serta interpretasi konteks asesi dilakukan sebelum asesor berjumpa dengan calon asesi. Ya, jadi interpretasi ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pra-asesmen. Hasil dari interpretasi konteks asesi adalah asesor kompeten
Asesor kompetensi dapat menyimpulkan potensi asesi dan kebutuhan perangkat asesmen serta acuan pembanding untuk memastikan bukti dan cara pengumpulan bukti pada pelaksanaan asesmen. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang akan dilakukan pada pelaksanaan pra-asesmen. Ya, jadi pada interpretasi, ya pada kegiatan interpretasi tadi kita laksanakan sebelum pra-asesmen. Jadi asesor ketika telah menerima penugasan, surat tugas dan lain sebagainya, maka yang harus dikaji terlebih dahulu tentunya adalah FRAPL 01 dan FRAPL 02 untuk melihat atau menginterpretasi potensi asesi dan untuk menetapkan kebutuhan perangkat yang akan digunakan. Nah, pada kegiatan pra-asesmen ya diawali dengan tentunya penjelasan terkait dengan K3 ya. Artinya bahwa asesi dalam atau calon asesi ya, harus kita pastikan ya, mengetahui dan siap untuk menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja ya, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja atau lingkungan pelaksanaan asesmen dapat eh, terkendali ya, atau potensi eh, bahaya ya atau risiko ketiganya sudah dapat dikendalikan ya. Nah, cara menerapkan K3 ialah memberikan informasi terkait dengan job safety analysis ya atau JSA atau safety briefing dan juga memberikan informasi terkait dengan penggunaan alat pelindung diri yang harus dilakukan atau yang harus digunakan oleh asesi selama pelaksanaan asesmen. Kemudian memastikan bahwa semua personil yang terlibat dalam pelaksanaan asesmen telah menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan SOP yang berlaku di tempat uji kompetensi, memahami tentang bahaya yang mungkin akan terjadi, sehingga dapat melakukan mitigasi ya atau dapat bertindak untuk melakukan pencegahan terjadinya resiko akibat kecelakaan dan kesehatan kerja. Nah, pada kegiatan pra-asesmen selanjutnya adalah mencakup sebagai berikut terkait dengan yang pertama kita harus mengkonfirmasi terkait dengan asesi ya. Itu kita harus memastikan asesi adalah orang yang sesuai dengan data yang tercantum ya. Misalnya dengan meminta asesi untuk membuktikan ya atau menunjukkan bukti identitas diri ya. Kemudian konfirmasi terhadap skema sertifikasi yang dipilih oleh asesi ya. Jadinya untuk memastikan bahwa skema sertifikasi yang akan diuji sesuai dengan yang diinginkan oleh asesi ya. Kemudian konfirmasi bukti sesuai dengan FRAPL 02 asesmen mandiri apakah asesi memiliki bukti yang relevan ya, misalnya jika asesi mencantumkan bukti yang relevan dengan melampirkan contoh fotokopi KTP sebagai bukti yang relevan, maka bukti tersebut harus dicoret karena bukan merupakan bukti administratif ya, bukan merupakan bukti kompetensi yang relevan. Jadi data-data yang terkait dengan bukti administratif itu bukan merupakan bukti kompetensi yang relevan. Ya. Jika asesi membawa bukti yang banyak, maka asesor membantu untuk memilih bukti yang sesuai dengan tuntutan seluruh unit kompetensi pada skema sertifikasi yang diujikan. Ada kombinasi bukti dari bukti yang banyak tersebut, yaitu bukti lampau atau bukti baru. Bukti lama mungkin masih bisa diperbolehkan jika asesi dapat menunjukkan bukti pendukung bahwa keterampilan dan pengetahuan masih diterapkan di tempat kerja.
Selanjutnya, apakah konfirmasi terkait dengan apakah K3 atau apa namanya, pengendalian K3 di tempat uji kompetensi telah tersedia, ya, kemudian konfirmasi rencana asesmen, ya, baik MAPA 1, MAPA 2, dan instrumen asesmen yang akan digunakan, kemudian konfirmasi terkait dengan kesiapan tempat uji kompetensi dan juga jadwal asesmen. Selanjutnya adalah konfirmasi apakah ada keterbatasan dengan metode dan instrumen asesmen yang direncanakan. Ya, jika ada keterbatasan, maka kita gunakan formulir FRAK07, yaitu melakukan penyesuaian yang wajar dan beralasan. Ya. Kemudian kita juga harus menyampaikan konfirmasi terkait dengan hak asesi untuk mengajukan banding asesmen. Ya, kemudian melakukan validasi FR-APL 02, yaitu indikator rekaman asesmen mandiri atau FR-APL 02 tervalidasi, yaitu tercantum tanggal, kemudian nama asesi, dan juga telah ditandatangani oleh asesi. Ya. Jadi validasi ini dilakukan pada saat pra-asesmen oleh asesor. Ya. Dan diakhiri dengan pengisian formulir FRAK01, yaitu persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Nah, rekan-rekan sekalian, jika sebagaimana pada konfirmasi terkait adanya keterbatasan, nah maka ini adalah contoh formulir checklist penyesuaian yang wajar. Ya, jadi di sini kita akan lihat terkait dengan potensi asesi, misalnya kita mengidentifikasi persyaratan modifikasi dan kontekstual atau karakteristik asesi. Misalnya yang pertama, apakah keterbatasan asesi terhadap persyaratan bahasa, literasi, atau numerasi? Ya. Nah, ini apakah memerlukan dukungan pembaca, penerjemah, pelayan, penulis untuk merekam jawaban asesi? Ya. Ataukah perlu melakukan asesmen verbal? Ya. Gunakan pertanyaan lisan atau pertanyaan wawancara dengan dilengkapi gambar, diagram, dan bentuk-bentuk visual lainnya. Ya. Apakah menggunakan hasil produksi, apakah menggunakan checklist observasi atau demonstrasi, apakah menggunakan daftar instruksi terstruktur. Ya. Ya. Kemudian terkait dengan penyediaan dukungan pembaca, penerjemah, pelayan, atau penulis, apakah menggunakan pertanyaan lisan dengan dilengkapi gambar dan diagram atau bentuk-bentuk visual, atau menggunakan pertanyaan wawancara dengan dilengkapi gambar, diagram, dan bentuk-bentuk visual. Ya, kemudian penggunaan teknologi adaptif, ya, atau peralatan khusus, ya, tidak dapat menggunakan teknologi adaptif, misalnya mengoperasional komputer, printer, peralatan digital lainnya, dan lain sebagainya. Nah, ini apakah kita menggunakan instrumen asesmen, checklist observasi, pertanyaan lisan, pertanyaan tertulis, wawancara, dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga apakah terkait dengan pelaksanaan asesmen secara fleksibel karena alasan pelatihan atau keperluan pengobatan, misalnya menggunakan juru tulis, menggunakan kamera, perekam video atau audio, ya, membolehkan periode waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan tugas pekerjaan dalam asesmen, kemudian apakah perlu melakukan tugas pekerjaan dalam asesmen dengan waktu lebih pendek, atau menggunakan instruksi-instruksi spesifik pada proyek yang dapat dilakukan pada berbagai tingkatan. Ya. Apakah perlu peralatan asesmen berupa braille, ya, audio atau tape untuk eh, apa kondisi asesi yang tertentu. Kemudian apakah perlu penyesuaian tempat fisik atau lingkungan asesmen. Ya. Kemudian juga pertimbangan umur, usia lanjut, atau gender asesi. Ya. Kemudian apakah adanya pertimbangan terkait dengan budaya, tradisi, atau agama, dan lain sebagainya. Nah, di sini, baik, selanjutnya kita akan membahas pada elemen kompetensi yang kedua, yaitu
mengumpulkan bukti yang berkualitas ya, dan mendukung asesi. Jadi kita akan bahas pada eh, elemen kompetensi 2 dan ketiga. Mengumpulkan bukti yang berkualitas dan mendukung asesi merupakan satu kesatuan aktivitas yang sama, sehingga akan diperoleh keluaran atau output yang sama juga. Pengetahuan yang diperlukan asesor dalam mengumpulkan bukti yang berkualitas ialah sebagai berikut ya. Yang pertama, kita bahas tentang apa itu bukti berkualitas. Bukti berkualitas adalah mutlak dalam pelaksanaan asesmen berbasis kompetensi. Bukti berkualitas ini dapat mencakup yang pertama bukti langsung, contohnya observasi langsung, pertanyaan mendukung observasi, pertanyaan presentasi, dan tugas instruksi terstruktur misalnya. Jika bukti tidak langsung, contohnya misalnya verifikasi portofolio, review produk, ya, dan juga menggunakan bukti tambahan, yaitu baik pertanyaan lisan, pertanyaan tertulis, pertanyaan wawancara, ataupun verifikasi pihak ketiga. Asesor dan asesi akan mengumpulkan bukti terkini, lampau, atau kombinasi antara bukti terkini dan bukti lampau sesuai dengan batasan variabel dan selalu berkaitan dengan pekerjaan asesi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa persyaratan bukti yang relevan terpenuhi dan harus dimonitor secara berkelanjutan. Ya. Dalam pengumpulan bukti berkualitas, asesor harus mengikuti rencana asesmen yang telah ditetapkan. Ya. Menggunakan atau menerapkan metode dan perangkat asesmen yang telah disepakati. Ya. Tentunya juga harus menerapkan prinsip asesmen dan menerapkan aturan bukti. Ya. Kemudian juga perlu menerapkan dimensi kompetensi, menerapkan employability skill, mengidentifikasi dan juga mendiskusikan kebijakan relevan dan persyaratan peraturan perundang-undangan. Asesor dalam mengumpulkan bukti yang berkualitas tentunya harus mengikuti rencana asesmen yang telah divalidasi oleh penyusun dan validator. Ya. Asesor dalam mengumpulkan bukti yang berkualitas menggunakan atau menerapkan metode asesmen sesuai pada formulir FR AK01. Ya. Kemudian asesor juga harus menerapkan prinsip asesmen yang mencakup valid, reliable, fleksibel, dan adil. Ya, dalam menerapkan prinsip asesmen tersebut, bisa kita lihat asesmen yang valid itu adalah asesmen yang menghasilkan bukti yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan seluruh unit kompetensi pada skema sertifikasi yang dinilai. Ya. Sementara asesmen yang reliable adalah asesmen yang apabila dilaksanakan dalam konteks yang berbeda ataupun waktu yang berbeda atau oleh asesor yang berbeda akan tetap dapat menghasilkan hasil yang konsisten. Ya. Sementara asesmen yang fleksibel adalah asesmen yang mengizinkan penyesuaian yang wajar dilakukan pada perangkat asesmen untuk memenuhi kebutuhan asesi. Misalnya tadi terkait dengan waktu, instrumen asesmen yang digunakan, atau juga lokasi asesmen. Dan adil atau fair adalah asesmen yang menerapkan kebijakan akses dan kesetaraan yang memastikan perlakuan yang adil dengan semua asesmen, dengan semua asesi. Asesmen dikatakan adil jika tidak terdapat diskriminasi antar asesi atau kelompok-kelompok tertentu. Jadi pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan dengan memenuhi asas kesetaraan. Ya. Dalam menerapkan aturan bukti, maka asesor dapat menilai
ya, apakah bukti tersebut telah memenuhi aturan bukti, ya. Penerapan aturan buktinya adalah sebagai berikut, misalnya, bukti dikatakan valid jika bukti tersebut menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diterapkan atau telah diterapkan secara nyata di tempat kerja atau simulasi seluruh unit pada skema sertifikasi. Kemudian, bukti dikatakan asli jika bukti tersebut menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja asesi yang dapat diverifikasi keasliannya atau otentifikasinya. Ya. Bukti tersebut harus secara jelas menggambarkan kompetensi calon yang bersangkutan dan tidak boleh merupakan hasil karya orang lain atau upaya kolaboratif kecuali ditentukan dalam unit kompetensi. Bukti dikatakan terkini jika bukti tersebut menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja asesi yang berlaku dan terkini. Sementara bukti dikatakan memadai jika bukti tersebut menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja asesi yang memenuhi dimensi kompetensi, employability skills, dan menunjukkan kompetensi setiap saat dan secara berulang. Jadi, itu adalah penerapan aturan bukti. Ya. Sementara asesor juga harus menerapkan dimensi kompetensi. Ya, dimensi kompetensi tersebut dapat kita lihat misalnya untuk melihat keterampilan dalam menjalankan tugas, ya, atau task skill, yaitu keterampilan melaksanakan suatu tugas yang dipersyaratkan, mampu melaksanakan tugas utama yang harus dilaksanakan dan yang harus dilakukan oleh seorang asesi dalam melaksanakan asesmen sesuai dengan skema sertifikasinya. Ya. Sementara untuk melihat dimensi kompetensi keterampilan mengelola beberapa tugas terkait, ya, atau task management skill adalah beberapa tugas terkait lain yang harus dikelola oleh asesor sesuai dengan unit kompetensi yang tertera pada skema sertifikasinya. Ya, kemudian untuk melihat dimensi kompetensi pada keterampilan menyelesaikan masalah atau contingency management skill, maka masalah-masalah yang berpotensi akan muncul dalam pelaksanaan asesmen serta alternatif penyelesaiannya dapat mencakup misalnya ketidaksesuaian batasan variabel yang ada di seluruh unit kompetensi pada skema sertifikasi dengan variabel yang ada di tempat kerja atau industri. Ya. Adanya karakteristik asesi yang berbeda-beda sehingga memerlukan adanya satu penyesuaian. Ya. Kemudian adanya beberapa metode asesmen termasuk kecocokannya dalam pengumpulan berbagai bukti. Kemudian untuk mengetahui keterampilan mengikuti kondisi atau aturan lingkungan tempat kerja atau job or role environmental skills, maka para asesor mungkin akan mendapat tugas pada industri atau tempat kerja tertentu yang mempunyai aturan tertentu yang harus diikuti. Ya, misalnya standar operasional prosedur dari proses produksi atau pelayanan, ya, kemudian standar keamanan yang berlaku, alur komunikasi yang berlaku, kemudian sistem asesmen serta kebijakan dan prosedur asesmen yang digunakan oleh industri atau organisasi atau otoritas pelatihan, kebijakan atau prosedur dari rekognisi pembelajaran lampau yang digunakan oleh organisasi. Dan untuk melihat dimensi kompetensi pada keterampilan mengadaptasi pada satu kondisi atau tempat kerja atau konteks atau objek lain, ya, yaitu transfer skill, maka asesor yang sudah berpengalaman diharuskan mempunyai kemampuan untuk beradaptasi terhadap teknologi dan tingkat kesulitan bila ditugaskan pada lokasi atau situasi kondisi yang berbeda. Maka harus merujuk pada perencanaan asesmen sesuai dengan konteks yang ada. Dan juga bagaimana penerapan employability skill. Ya, employability skills ini adalah merupakan
sekumpulan keterampilan non teknis yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja. Untuk tetap bertahan dan mengembangkan karir di tempat kerja, maka seorang harus memiliki kemampuan employability skill, ya, ataupun untuk mengembangkan karir di tempat kerja ini mencakup yang pertama adalah kemampuan komunikasi, ya, yaitu tindakan untuk mengekspresikan ide dan perasaan dan memberikan informasi atau pesan yang jelas kepada orang lain, baik dalam bentuk tulisan, ya, ataupun dalam bentuk lisan. Ya. Kemudian juga kemampuan dalam bekerja sama atau teamwork skills, ya, yaitu keinginan untuk bekerja secara bersama-sama dengan individu lain secara keseluruhan dan menjadi bagian dari kelompok untuk mencapai kepentingan bersama. Yang ketiga adalah kemampuan dalam menyelesaikan masalah, yaitu suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menentukan suatu solusi atau jalan keluar dari suatu masalah yang spesifik. Ya, di pekerja, pada saat melaksanakan pekerjaan, tentunya dapat menemukan masalah pekerjaan. Ya. Nah, maka kita juga bisa mengidentifikasi bagaimana kompetensi pekerja tersebut, ya, dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sesuai tugas dan fungsi dalam jabatan yang dimiliki. Ya. Ini adalah untuk mengukur kemampuan tersebut, ya, melibatkan keahlian berpikir logis untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian juga terkait dengan inisiatif dan usaha, ya, atau inisiatif and enterprise skill. Itu berinisiatif dan berusaha berarti mencari sesuatu yang harus dikerjakan tanpa harus disuruh. Selanjutnya adalah terkait dengan perencanaan dan pengorganisasian atau planning and organizing skills, ya, yaitu membuat rencana dan mengatur pekerjaan, ya. Ini juga merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pekerja. Kemampuan ini berarti merencanakan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana pekerja mengatur serta mengembangkan waktu suatu proyek atau pekerjaan dan membuat batas waktu dalam pelaksanaan pekerjaan, ya. Kemudian juga terkait dengan manajemen diri atau self management skills, ya, yaitu kemampuan dalam mengelola pikiran, ucapan, emosi, dan perbuatan. Ya, pekerja yang memiliki kemampuan ini dapat menghindarkan diri terhadap hal-hal yang tidak baik, ya, atau dapat menyesuaikan dengan lingkungan. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan pembelajaran, ya, yaitu kemampuan atau keinginan untuk memahami hal-hal baru, ya, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas baru, ya, pekerja tersebut mampu melakukan pembelajaran, ya, secara sendiri, ya, dengan berbagai sumber yang dapat diakses, ya, dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian juga terkait dengan penguasaan teknologi, yaitu teknologi skill, yaitu kemampuan untuk menggunakan berbagai macam teknologi sesuai dengan kebutuhan. Tentunya teknologi ini setiap saat berkembang dan eh, seorang pekerja tentunya harus mampu, ya, beradaptasi dengan kemajuan atau perubahan-perubahan teknologi yang terjadi. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bagaimana asesor dalam membimbing asesi. Ya, jadi tugas dari asesor adalah membimbing asesi dalam pengumpulan bukti yang berkualitas, ya. Itu guna mencapai pengakuan kompetensi terkini, maka perlu kemampuan atau keterampilan komunikasi.
Ya, untuk mengembangkan hubungan yang profesional dengan asesi, yaitu hubungan yang merefleksikan kepekaan terhadap perbedaan individu dan memungkinkan terjadinya umpan balik dua arah. Maka di antaranya menggunakan komunikasi yang sesuai dan keterampilan interpersonal. Ya. Komunikasi inilah merupakan uh, proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan lain-lain yang menggunakan uh, satu perantara, baik itu menggunakan kata-kata ya secara tertulis maupun secara lisan, penggunaan angka, penggunaan simbol, gambar, dan lain sebagainya. Asesor dalam membimbing asesi harus mempunyai keterampilan komunikasi ini, ya. Ya, terkait dengan bagaimana menyampaikan umpan balik yang membangun dan mendukung, ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang cocok untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi instruksi terkait dengan pengumpulan bukti, kemudian menginterpretasikan jawaban lisan secara akurat, kemudian juga mengarahkan asesi untuk menyampaikan petunjuk atau instruksi kepada asesor, ya. Kemudian membuat pilihan dan petunjuk secara jelas dan konkret. Sementara kemampuan atau keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan komunikasi maupun interaksi dengan orang lain. Ya. Keterampilan tersebut diperlukan oleh asesor dalam membimbing asesi untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas. Ya. Keterampilan interpersonal ini mencakup yang pertama adalah menginterpretasi jawaban secara akurat, melakukan interaksi dua arah, kemudian menggunakan bahasa yang cocok dengan asesi dan konteks asesmen atau kinerja yang disesuaikan dengan standar kompetensi, kemudian juga menggunakan bahasa dan konsep dengan memperhatikan perbedaan budaya, ya juga menggunakan sikap menyatu dengan budaya setempat. Jadi dalam melaksanakan pembimbing asesi untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan tadi, asesor harus bisa melakukan atau memiliki keterampilan komunikasi dan interpersonal. Ya, komunikasi adalah bagaimana adanya interaksi, ya, sementara kemampuan interpersonal adalah bagaimana melakukan hubungan, ya, dalam komunikasi tersebut. Ya, jadi antara komunikasi dan interpersonal inilah satu satu apa ya satu kesatuan. Ya. Asesor juga harus mampu memperhatikan kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh asesi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan individu asesi, ya, di mana perbedaan individu tersebut ya melingkupi misalnya halangan dalam bahasa, numerisasi, dan juga literasi. Ya. Kemudian juga adanya keterbatasan fisik, misalnya terkait dengan keterbatasan pendengaran, penglihatan, suara, dan mobilitas. Juga terkait dengan keterbatasan intelektualitas, ya. Kondisi kesehatan, ya. Kemudian kesulitan dalam belajar, keterbatasan dalam psikiatri dan psikologi, ya. Ketaatan terhadap agama dan spiritual, ya. Kemudian juga latar belakang persepsi atau pandangan budaya, umur, ya, dan juga gender serta hal-hal lain yang mungkin dapat menjadi uh, pembeda, ya, antara satu asesi dengan asesi yang lain. Nah, keterampilan komunikasi dan interpersonal yang dimiliki oleh asesor ini tentunya bertujuan agar mampu menjelaskan pengertian asesmen kepada asesi, ya, kemudian dalam memberikan instruksi yang jelas dan tepat, kemudian juga dalam mengajukan pertanyaan secara efektif, ya, dalam menyampaikan klarifikasi, kemudian juga dalam mendiskusikan proses asesmen dengan pihak terkait lainnya,
memberikan dukungan umpan balik yang sesuai dengan asesi, kemudian mendiskusikan hasil asesmen dengan asesi, kemudian menggunakan bahasa yang tepat dengan asesi dan lingkungan asesmen, ya. Kemudian dalam penerapan komunikasi, asesor juga berkaitan dengan personil lainnya yang terlibat dalam kegiatan asesmen. Jadi kemampuan komunikasi dan interpersonal yang dimiliki oleh asesor ini tentunya bukan hanya untuk dapat berinteraksi dengan asesi saja, tapi juga berkaitan dengan pihak-pihak lainnya. Komunikasi antara asesor dengan LSP atau komunikasi asesor dengan sesama asesor lainnya, komunikasi asesor dengan lead asesor, kemudian komunikasi asesor dengan asesi dan juga komunikasi asesor dengan panitia yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja, ya.